khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya. Jangan kita ini memakai pakaian yang bagus itu ketika mau kondangan saja. Ya. Jadi pakaian yang bagus, ya pakaian yang suci, yang pantas itu ya juga ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatih. Waffiqna لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Qur'an insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 2 dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat Al-Anfal surat yang keberadaannya ada di juz 9 dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di ayat 2 dalam surat Al-Anfal berfirman, Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Demikian bunyi firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 2 dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minun. Ya. Al-mu'minun yang dimaksud pada ayat itu adalah al-kamiluna fil iman. Sesungguhnya orang-orang yang ya, beriman dalam artian yang sesungguhnya. Nah, itu tafsiran dari innamal mu'minun. Al-mukhlisuna fihi, orang-orang yang dia tulus, ikhlas ya dengan keimanannya. Ya, ini yang dimaksud pada ayat kedua dalam surat Al-Anfal. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal ini ya, berbicara berkaitan dengan sifat apa yang semestinya dimiliki oleh orang yang dia sungguh-sungguh dengan keimanannya. Orang yang memang baik dengan keimanannya. Orang yang dia sempurna dengan keimanannya itu seperti apa? Ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal ini menginformasikan kepada kita di antara ciri-ciri yang dimilikinya. Ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Idza dzukira ismullah. Apabila disebut nama Allah. Fazi'at qulubuhum limujarradi dzikri. Jadi walau hanya disebut nama Allah, ini digambarkan pada ayat ini ada semacam rasa takut dalam dirinya ketika disebut nama Allah di hadapannya. Itu diantara ciri orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya. Ya, jadi ya, ketika diingatkan dengan nama Allah, ketika disebut nama Allah, ada rasa takut dalam dirinya. Takut tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul rasa takut dalam dirinya ketika disebut nama Allah? Isti'zaman li sya'nihi. Karena ya dia
merasa betapa besar, betapa agung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Jadi orang yang beriman itu kalau kita baca potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi adalah orang yang selalu ya ada dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Apalagi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya. Orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, ya, adalah orang yang bisa menanamkan rasa takut dalam dirinya. Al-khawfu minal jalil itu disampaikan oleh Sayyidina Ali ketika ditanya berkaitan dengan apa itu takwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia takut kepada Allah. Apalagi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya, ya, disebutkan pada ayat ini, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, memang penting bagi kita untuk terus berusaha, berupaya menghadirkan terus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, kapanpun, dimanapun. Ya, jadi bukan takut kita itu kepada sesama manusia, bukan, tapi takut kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang beriman dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir. Orang yang beriman dia percaya kepada Allah, dia selalu yakin bahwasanya gerak-geriknya itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua aktivitasnya, bukan saja ya ketika dia berada ya, di depan khalayak ramai, tetapi dalam kesendiriannya pun dia meyakini, mempercayai, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Ya, maka dia hati-hati untuk melakukan apapun, bukan saja di hadapan khalayak ramai, tetapi dalam kesendiriannya pun dia selalu menanamkan kehati-hatian karena saking takutnya dia kepada Allah, zat yang maha melihat, ya kan, zat yang maha Allah mengetahui. Ya, bahkan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, diingatkan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tampak, apa yang tidak tampak. Apa yang menjadi niatan dalam diri kita saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya. Makanya ya, reward, balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kalau kita membaca sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya Allah membalas kita itu ya bukan saja dengan apa yang sudah kita lakukan, bahkan apa yang masih menjadi niatan kita saja dalam diri itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bisa membalasnya. Makanya kita baca hadis Rasul kan, innamal a'malu binniyati, ya kan? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kan kita baca hadis itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih objektif, lebih adil, lebih bijak dalam menilai kita, ya. Yang dinilai dari kita ini bukan saja apa yang tampak, tetapi apa yang menjadi niatan dalam diri. Nah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita baca, ya, man hamma ya bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Ada hadisnya. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, tentunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini berdasarkan wahyu yang tentunya diwahyukan kepadanya. Tidak mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, mengatakan itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari dirinya, enggak.
tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan padanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis itu? Orang yang hamma itu apa? Arada, dia berkeinginan. Ya, ya, dia berkeinginan, Bapak Ibu sekalian, ya, dia berkeinginan, ya, hamma sebutlah, ya, bihasanatin, ya, dia mau melakukan hasanah itu apa? Kebaikan. Falam ya'malha, dia berniatan saja melakukan kebaikan dan dia tidak sempat melakukan kebaikan yang itu menjadi niatan dalam dirinya. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala catat itu menjadi satu kebaikan. Tapi kalau kita ini sesama manusia, ya bagaimana dia mau menilai apa yang menjadi niatan kita? Susah. Dia tidak bisa menilainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang Maha tahu, dan pengetahuannya itu apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, disebutkan dalam hadis tadi. Kita berniatan melakukan kebaikan. Tentunya niatan ini bukan diada-ada. Dia tahu ada hadis ini, oh pokoknya niat aja terus. Kan tentunya tidak itu yang dimaksud. Ya, saya pokoknya niat haji, saya pokoknya mau niat sedekah ini, mau sedekah itu. Tapi itu dia cuma main-main. Tidak ada keseriusan dalam dirinya untuk melakukannya. Ya, ya tentunya Allah juga tahu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini dikelabui oleh kita. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada orang yang dia berniatan melakukan kebaikan, sungguh-sungguh niatan itu ada dalam dirinya. Tapi karena satu dan lain hal, dia tidak sempat mewujudkan niatan baik dalam dirinya itu dalam wujud nyata. Allah tahu itu. Allah sudah catat itu menjadi satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah, ya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ada orang, ya, dia niat untuk melakukan keburukan. Dia niat untuk melakukan kejahatan, tapi ya kemudian ya dia mengurungkannya, tidak jadi melakukan keburukan yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala karena dia mengurungkan, tidak jadi melakukan keburukan, Allah pun catat ini sebagai satu kebaikan untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, kalau kita berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengimani Allah, Bapak Ibu sekalian, kan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an, sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya dia itu adalah alim, zat yang maha mengetahui. Ya, terus apa lagi? Basir, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Bahkan lebih dirinci lagi penglihatan Allah, ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya, ma fis sudur, apa yang ada dalam diri, apa yang ada dalam dada pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mau merinci, ya, bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan semua ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah ini tahu bukan saja apa yang terjadi pada ciptaannya yang bernama manusia, Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui semua apa yang terjadi berkaitan dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Ya, ma tasqutu min waraqatin, ya, illa ya'lamuha, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kalau kita baca ayat itu, ya Bapak Ibu sekalian, apapun yang jatuh, ya, warokoh itu maksudnya itu daun itu, ya, apapun yang jatuh, ya, dari satu pohon itu, daun yang jatuh dari satu pohon yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya.
kalau kita baca ayat itu. Ya, betapa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh alam semesta ini yang notabene itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ya, dan ini semestinya rasa takut dalam diri kita ini harus selalu ada, dan ini ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu ada. Kalau ini terus ada dalam diri kita, insya Allah ya, gerak-gerik kita ini terus terkontrol, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang melakukan perbuatan dosa, orang melakukan kemaksiatan, itu bisa dipastikan ketika dia melakukan itu ya hilang itu rasa takut dalam dirinya itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia hanya mungkin berpikir orang lain tidak tahu, ya. Orang lain tidak mengetahui. Dia tidak berpikir bahwasanya oke, orang lain, manusia lain tidak mengetahui, tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau CCTV itu ya, Bapak Ibu sekalian, CCTV, ada CCTV enggak di masjid ini nih? Ada, tapi kan terbatas juga. Ya, apalagi kalau ya, malingnya canggih itu, ya, dia lihat dulu kalau mau melakukan aksi di sebuah ada CCTV dulu. Kan dia benda mati itu, bisa dikelabui, bisa dimatiin dulu, ditutup dulu, atau posisi kameranya ini kemana ini? Kira-kira yang tidak artinya kena sama kameranya itu pada bagian mana dalam ruangan itu kan bisa tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Terus wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ya. Ayat-ayat Allah zadathum imana, bertambah kuat keimanannya. Ya, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Allah, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Allah itu ada yang namanya ayat Qur'aniyah, ada juga namanya ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, ya ayat-ayat Allah yang dibaca ini seperti yang kita baca dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Nah, itu ayat-ayat Allah yang dibaca. Ya. Ada juga ayat-ayat Allah yang sifatnya itu kauniyah, alam semesta. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang luas di alam semesta ini, itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya. Tapi dalam konteks ayat 2 ini, idza tuliyat, yang dimaksud tuliyat itu dibacakan. Berarti yang dimaksud adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dalam hal ini adalah Al-Qur'an. Ya. Zadathum imana, bertambah keimanannya. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Al-Quran itu sejatinya yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang beriman dalam artian ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, ya, apalagi dia paham dengan Al-Quran yang dibacakan kepadanya. Ya. Itu keimanan, sebutlah, yang sudah ada dalam dirinya ketika setiap kali dibacakan Al-Quran, bertambah keimanan itu dalam dirinya. Zadathum imana. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, kalau kita baca ayat lain dalam Al-Quran, ya, setiap kali Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mazadahum illa kufura. Bukannya mereka ini kemudian beriman, tetapi bertambah kekufuran dalam dirinya. Bertambah Al-Quran dibaca kepada mereka,
bertambah tidak beriman mereka kepada Al-Quran. Itu orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya, ya, dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Ya. Dia sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah iman kepada Al-Quran. Tetapi setiap kali dia, sebutlah, ya, setiap kali dia dibacakan Al-Quran atau setiap kali dia membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bertambah keimanan dalam dirinya. Bahwasanya memang benar Al-Quran ini adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tuliyat alaihim ayatul Quran. Nah, ini saya baca tafsirannya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, izdada tasdiquhum, bertambah keyakinan mereka. Izdada tasdiquhum wa yaqinuhum billah. Kepercayaan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Ya, tidak mungkin ini Al-Quran ini perkataan Muhammad. Tapi dia tambah yakin bahwasanya memang ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran itu sedang dibaca, makanya kan ada ayat dalam Al-Quran. Al-Quran itu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya kan, la'allakum turhamun. Itu kalau kita baca ayat itu. Kalau Al-Quran itu sedang dibacakan, ya, kalau kita sedang mengkaji Al-Quran, ya, itu perhatikan, ya, cermati. Ya. Ada banyak Al-Quran itu ketika kita berinteraksi dengannya itu dengan serius, itu bisa menambah keimanan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan yang tidak paham sekalipun, lebih-lebih dengan orang yang paham dengan Al-Quran ketika Al-Quran itu dibacakan kepadanya. Ya, tapi kalau orang dengar Al-Quran, ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi tidak dibarengi dengan dia mencermatinya, memperhatikannya, serius kepadanya, ya, jangan berharap keimanan itu akan bertambah dalam dirinya. Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi tidak dibarengi dengan tadi, ya, kecermatan, tidak dibarengi dengan keseriusan. Makanya Al-Quran dalam satu ayat itu kan, ini bagian dari adab, ya, etika berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu kalau kita berharap setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran bertambah keyakinan, keimanan dalam diri kita, maka adabnya itu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun itu. Ya, dengerin secara seksama, perhatikan juga. Ya. Bahwasanya yang sedang kita dengar, yang sedang kita kaji itu bukanlah perkataan manusia, melainkan ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah bukti kebenaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya yang sedang kita dengar, yang sedang kita kaji itu adalah kebenaran-kebenaran. Ya, karena Al-Quran semuanya itu adalah kebenaran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Terus masih di ayat 2 dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman dalam artian yang sempurna keimanannya. Orang yang beriman dalam artian yang baik kualitas keimanannya. Itu adalah orang yang disebutkan di ayat 2 dalam surat Al-Anfal, ala rabbihim yatawakkalun. Selalu dia bertawakal kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang beriman ya, ya udah tawakal. Dia tidak ngandalin sesama, enggak. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun la yarjuna ghairallah. Dia tidak mengharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhabuna siwa. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya. Ya kan? Itu orang yang dia ya berserah diri kepada Allah. Ya, menyerahkan urusannya ini kepada Allah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apapun yang menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala, dia berbaik sangka dengan semua apa yang itu menjadi kehendak dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering sekali kita ini dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa dalam posisi-posisi yang genting Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pentingnya bertawakal, berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya. Sudahlah ya, ada Allah Subhanahu wa taala ya di dekat kita. Coba kalau kita baca itu gimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya itu. Ya, dia berada dalam gua sama sahabat karibnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Gua ya, dia sedang apa artinya istilahnya ngumpet lah ya, orang-orang musyrikin Mekah ya mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah ada di mulut gua. Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu ada di dalam gua. Ya. Abu Bakar mah sudah takut saja itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tawakal kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Udah enggak usah takut. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan itu sahabatnya itu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau wa makaru wa makarallah, musuh-musuh Allah berbuat makar apapun, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membalas dengan makar, maka makar Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terkalahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini selamat, Bapak Ibu sekalian, ya, mau ajal kematian itu sebutlah sudah ada dekat dengan kita, sudah berhadapan kita ini dengan ajal kematian, ya. Kematian itu sudah ada di depan mata kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, kita ini terjaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca cerita yang lain dalam sebuah peperangan. Ya. Dan ada seorang yang bernama Du'sur kalau tidak salah, itu dalam ada Du'sur ya, ada Du'sur ya, dalam sebuah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjemur ya, sedang berjemur, kemudian menyendiri dari pasukan yang lain. Ada seorang musuh ya, itu dengan pedang ya, bersamanya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian menghunuskan pedangnya itu di hadapan Rasul Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad seorang diri saat itu. Ya kan? Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Man yunjika minni ya Muhammad. Siapa yang akan menyelamatkan kamu dariku ya Muhammad? Itu sudah, pedang itu sudah ya kan, di hadapan Nabi, seorang diri. Ya kan? Apa jawaban Nabi saat itu? Ya, sampai dia kemudian ya jatuh itu pedangnya. Timbul rasa takut dalam dirinya. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya singkat saja. Allah bersamaku. Ya.
sampai kemudian dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawakal kepada Allah secara total, apalagi dalam kondisi-kondisi yang tadi, ya, kondisi-kondisi di mana kita sudah berhadapan dengan ajal kematian, ya. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kisahnya, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya itu adalah, kalau kita baca ayat 2 dalam surat Al-Anfal, adalah orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu dia ini bertawakal kepada Allah. Bertawakal dalam artian berserah diri kepada Allah. Bertawakal dalam artian, ya Bapak Ibu sekalian, dia menyandarkan nasibnya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ini ya juga harus kita pahami, ya, konsep tawakal ini juga harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Jadi tawakal itu bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Ini juga harus kita pahami. Ya. Jangan sedikit-sedikit tawakal. Sedikit-sedikit tawakal, tapi dia belum berusaha. Jadi apa artinya tawakal itu adalah, ya, ba'dal akhdi bil asbab. Setelah berupaya, setelah berusaha, setelah kita melakukan yang namanya itu hukum sebab akibat. Kan ada di dunia ini namanya hukum sebab akibat, ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Thur itu sebenarnya bagian dari upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berupaya untuk menghindar dari kejaran kaum musyrikin Mekah. Itu adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mengecoh mereka. Tidak langsung, ya, dari kota Mekah itu ketika berhijrah itu langsung pergi ke kota Madinah, tidak. Ya, tapi untuk mengecoh, ya kan, jejak Nabi, terlebih dahulu transit di Gua Thur itu. Itu adalah bagian dari upaya Nabi Muhammad untuk menyelamatkan diri. Jadi kalau kita ini tawakal itu ya berusaha dulu, berupaya dulu secara maksimal semampu kita. Kemudian setelah itu ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakal dalam artian yang sebenarnya. Nah, ini wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kembali, ya, kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 3 dalam surat Al-Anfal, Bapak Ibu sekalian, masih berbicara berkaitan dengan sifat karakter apa yang semestinya dimiliki oleh orang yang dia baik atau dia sempurna dengan keimanannya. Ya. Orang yang baik dengan keimanannya, orang yang sempurna dengan keimanannya adalah yuqimunas salata, dia selalu mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ayat ini, ya Bapak Ibu sekalian, iman dalam artian yang baik itu tidak cukup sebatas keyakinan saja, tetapi harus dibarengi dengan amal-amal saleh. Amal-amal saleh itu bisa meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Yang menyempurnakan keimanan seseorang itu adalah amal-amal saleh yang dilakukannya. Makanya kalau kita baca redaksi Al-Quran, ya Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita baca itu, kalau kita baca itu kerap kali iman dan amal soleh itu kan dipadukan, ya, dalam Al-Quran, dalam redaksi Al-Quran, ya, digandeng dalam redaksi Al-Quran, ya. Jadi orang mau dikatakan dia iman dalam artian yang baik
dalam artian yang sempurna, dalam artian yang sesungguhnya, itu ya pesannya itu adalah harus dibarengi keimanan itu dengan banyak melakukan amal saleh. Makanya alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha. Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, itu ya apa artinya? Sering sekali ya itu bergandengan antara iman dan amal saleh. Maka kita baca ketika Al-Qur'an menjelaskan orang yang sempurna, orang yang baik dengan keimanannya itu seperti apa? Al-Quran katakan, kalau kita baca ayat 3 dalam surat Al-Anfal, adalah orang yang dia mendirikan salat dan dia mau menginfakkan ya sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat. Tentunya yang dimaksud dengan mendirikan salat pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian, dalam artian yu'adduna salata 'alal wajhil akmal. Salat tentunya dalam artian salat yang benar. Dia lakukan salat ini ya bi khusyu'iha, ya tentunya dengan khusyuk. Wa furudiha wa adabiha, dia perhatikan apa itu yang menjadi wajib salat, dia perhatikan apa yang menjadi adab-adab salat pun dia perhatikan. Karena orang yang melakukan salat dibarengi dengan kekhusyuan dan memperhatikan ya wajib salat, ya artinya syarat-syaratnya itu dia perhatikan, adab-adab salat itu dia perhatikan, maka ya orang yang melakukan salat yang seperti inilah, bukan hanya salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Wa mimma razaqnahum yunfiquna fi ta'atillah. Dia menginfakkan di jalan Allah. Ya. Di jalan ketaatan kepada Allah, mimma a'tahumullah, sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tentunya maksud dari kata infak pada ayat ini tentunya ini bersifat umum Bapak Ibu sekalian, amun fiz zakat wa nawafilis sadaqah. Tidak hanya ya dalam artian harta yang wajib yang dikeluarkan itu yang kita kenal dengan istilah zakat, tetapi sodako yang sifatnya itu sunnah pun dia kerap kali melakukannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi dia ya sering berbagi. Ya, berbagi. Ya, walaupun dengan sebagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena dia juga punya hak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keluarga dia juga punya hak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan dengan dalih mau bersodako kemudian dia abai dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Itu juga dalam Islam itu nggak benar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya perintah sedekah dalam Islam itu, perintah infak dalam Islam itu bukan dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi dengan sebagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wajib yang sifatnya wajib zakat itu kan enggak banyak. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, sangat kecil sekali. Kalau kita berbicara infak, ya, infak itu yang sifatnya sunnah memang tidak ada batasannya, tetapi juga harus diperhatikan. Jangan karena kita mau infak kemudian kita abai dengan orang-orang yang itu berada di bawah kewajiban kita untuk menginfakinya, untuk menafkahinya. Ya, orang tua, ya, istri, ya, anak, ya, pastikan juga bahwasanya mereka ini tidak tidak
apa istilahnya itu apa? Tidak eh, 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 jangan sampai tidak diperhatikan lah mereka itu. Terlantar, jangan sampai terlantar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ada ajaran ya agama lain itu, ada ajaran agama lain itu yang mengajarkan sudah infakkan di jalan Tuhan, ya, hidup ya apa artinya meninggalkan dunia, ya, hidup di dunia ini hanya konsentrasi persiapan diri untuk menghadapi akhirat. Itu sebenarnya itu Islam itu jauh lebih bijak Bapak Ibu sekalian, ya tidak mengajarkan kita juga se ekstrim seperti ini dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, jadi apa? Ya, kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya, memang ibadah dalam Islam itu antara ibadah yang sifatnya itu hablum minallah dengan hablum minan nas itu berkaitan Bapak Ibu sekalian. Hablum minallah yang sifatnya itu vertikal, seperti sholat itu kan sifatnya vertikal ya. Ya, karena ketika kita sholat kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak infak, zakat yang sifatnya itu maliyah, sifatnya itu harta, itu kan hablum minan nas. Ya. Ibadah yang sifatnya itu sesama. Ya, apa horizontal Bapak Ibu sekalian. Itu berkaitan. Ya. Orang yang bermasalah dengan ibadah vertikalnya, orang yang bermasalah dari sisi hablum minallahnya itu di antara ciri-cirinya itu adalah dia bermasalah ya dengan hablum minan nasnya. Orang yang pelit itu tanda-tandanya orang yang nggak benar itu sholatnya itu adalah orang yang pelit, ya kan nggak mau berbagi. Itu tanda-tanda yang dimiliki oleh orang yang dia bermasalah dengan sholatnya. Ya kan kalau kita baca surat Al-Ma'un itu, fawailun lil musalli, celakalah bagi orang yang sholat. Orang sholat kok dikatakan celaka karena dia ya, yamna'unal ma'un, ya nggak mau berbagi ya dengan sesama itu. Ya, untuk halal bahkan yang sepele saking pelitnya dia nggak mau berbagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu belum benar itu sholatnya itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini ya dan Islam mengajarkan kita ya betapa penting ya kita ini dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita harus perhatikan ya hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama. Ya. Ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam bukan saja berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Maka kalau kita mau dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersikap baiklah dengan sesama. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kemudian Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya. Ay al-muttasifuna bima dzukira minas sifatil hamidah. Orang-orang yang tadi ya memiliki sifat dari sifat-sifat yang baik yang tadi disebutkan tadi. Ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya, imannya kerap kali bertambah setiap kali dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hidup selalu saja dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna as-salat.
ya dia tidak pernah tinggal sholat. Ya, melakukan sholat. Ya, ketika dia melakukan sholat pun dia perhatikan. Sampai urusan adab dia perhatikan. Ya, adab sholat itu ya ketika kita mau sholat, ya memperhatikan pakaian yang kita kenakan. Itu kan bagian dari adab, Bapak Ibu sekalian. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu ya, jangan kita ini memakai pakaian yang bagus itu ketika mau kondangan saja. Mau menghadiri resepsi, pilih pakaian yang bagus. Ya, ya. Pakaian yang bagus, ya pakaian yang suci, yang pantas, itu ya juga ketika kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada ayat dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kita, bahkan kalau kita berbicara tentang adab sholat, ya kita niatkan mau sholat di masjid, itu dari tempat di mana kita itu tinggal, dari rumah kita menuju ke Baitullah, masjid itu sudah harus kita ini perhatikan adab, sopan santun, etikanya itu sudah mestinya harus kita perhatikan. Ya. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu kan, Bapak Ibu sekalian, kalau kalian mau ke masjid, ya disunatkan. Ya, di samping memakai pakaian yang baik itu, ya datang dari arah yang artinya berbeda dengan ketika kita pulang. Alaikum bis sakinati wal waqar, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Artinya apa? Ketika kalian mau mendatangi Baitullah, harus kalian ini datangi dengan apa? Sakinah wal waqar itu apa? Ya dengan ketenangan. Ya. Kita agungkan nama Allah karena kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk mau ke masjid canda-canda, tawa-tawa. Ya kan? Masuk pintu masjid, buka pintu masjid, ya nggak pelan-pelan. Padahal ini orang sudah lagi pada sholat, dia ketinggalan, ya 1 rakaat, 2 rakaat, mengganggu orang yang sedang dalam sholat. Nah itu juga bagian dari orang yang dia kurang memperhatikan adabus sholat. Gampangannya seperti itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, dia mendirikan sholat, tentunya ya sholatnya itu ya tadi memperhatikan kekhusyuannya. Ya wajib sholat diperhatikan, adabus sholat juga diperhatikan. Waktu pelaksanaan sholat juga dia diperhatikan. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mau berbagi. Dia tidak hanya peduli dengan ibadah yang sifatnya itu hablum minallah, tetapi ibadah-ibadah yang sifatnya itu hablum minannas. Ya, saling membantu dengan sesama. Ya, itu juga kerap dia lakukan. Maka orang yang seperti ini, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ya, artinya apa? Al-mu'minuna imanan haqqa. Orang yang beriman dalam artian yang sesungguhnya. Kenapa? Li'annahum jama'u bainal imani wa salihil a'mali. Karena dalam dirinya dia gabungkan antara keimanan itu dengan amal-amal saleh. Ya, jadi iman, orang beriman itu bukan, kalau kita baca ayat-ayat ini bukanlah tipikal orang yang egois, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang ya pokoknya urusan saya dengan Tuhan, ya enggak seperti itu. Ya. Orang yang beriman itu bukanlah tipikal orang yang egois, ya kan? Ya, enggak, tetapi dia orang yang mau berbagi. Ya. Keimanan yang ada dalam dirinya bisa dikatakan itu baik, sempurna kalau dibarengi dengan amal-amal saleh. Ya, makanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu tadi seperti yang kami katakan Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Allah selalu mengingatkan kita antara iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan antara keduanya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa man yu'min billahi wa ya'mal salih. Ya. Dan perlu diingat,
Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tambahan ya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh itu juga, ini kita diperintahkan untuk banyak berbuat baik dengan sesama ya. Tapi ingat, ketika kita berbuat baik dengan sesama, ya, ini juga kita niatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Jangan, makanya kan nggak boleh ria kan, nggak boleh ria kan. Kalau kita berbuat baik berharap pujian orang, berharap orang itu di kemudian hari akan membalas kebaikan kita. Sering sekali kita ini nyesel. Ya, karena ya apa yang kita harapkan ternyata tidak terwujud. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh apapun lillahi ta'ala, itu nggak akan merugi Bapak Ibu sekalian. Selamanya tidak akan. Ya tadi, hadis tadi yang kami sampaikan tadi. Ya, betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu senang. Ya, kita ini melakukan kebaikan. Walaupun masih dalam bentuk niatan saja. Ya, tapi serius ini niatannya ini. Ya, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Apalagi ketika kemudian kita wujudkan dalam dunia nyata. Niat baik kita itu udah pasti. Ya, ganjarannya itu berlipat-lipat. Minimal itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang dilakukan oleh kita ini minimal lipatannya itu 10 kali lipatan. Itu minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Itu minimal itu 10 kali lipatan. Bahkan dalam sebuah hadis ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipatan. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ad'afin katsira. Bahkan lipatannya itu lipatan-lipatan yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, melebihi 700 kali lipatan. Itu kalau kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita niatkan melakukan kebaikan itu lillahi ta'ala. Dan gak akan sia-sia kebaikan itu. Kalau kita lakukan karena lillahi ta'ala kan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kita baca kan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala yang diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Tapi kalau kita niatan, mudah-mudahan si fulan ingat saya pernah berbuat baik kepada dia. Ya kalau ingat. Ya kalau dia bisa membalas. Atau jangan-jangan dia balas kebaikan kita dengan kejahatan. Sangat mungkin kan Bapak Ibu sekalian. Makanya ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba itu kan. Ya, sangat mungkin sekali. Tapi kalau kita lillahi ta'ala. Oh orang itu ternyata membalas kebaikan kita dengan kebaikannya. Anggap saja itu bonus. Tapi itu bukan menjadi niatan kita ketika kita berbuat baik kepadanya. Tapi kalau orang itu ternyata terus mengingat kebaikan kita, bahkan membalas kebaikan kita, ya, itu anggap saja itu adalah bonus. Tapi itu bukan menjadi niatan dan tujuan ketika kita berbuat baik kepadanya. Tapi kalau kita lakukan kebaikan apa lillahi ta'ala, ya tadi nggak akan merugi. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka orang yang tadi ya beriman dalam artian yang sesungguhnya. Dia dikatakan benar beriman karena dia barengkan keimanan yang ada dalam dirinya itu dengan banyak melakukan amal saleh. Maka bagi mereka darajatun 'inda rabbihim. Maksudnya itu darajatun itu apa? Manazir rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah, artinya apa? Ampunan. Takfirun lima farata minhum minad dzunub. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kita ini yang enggak punya dosa. Maka di antara media ya untuk menghapus dosa kita itu ya dengan kebaikan-kebaikan kita yang dilandasi dengan keimanan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kata Allah ya. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Ya.
Ya kalau minta ampun ya memang Bapak Ibu sekalian, ya ya apa artinya, tidak pernah putus lah. Tapi kan kita tidak tahu ya, apa yang bisa menghapus dosa kita ini kan, ya bisa jadi lewat taubat kita, lewat istighfar kita. Ada juga dosa-dosa kita ini yang dihapus lewat kebaikan kita. Makanya di sini Allah katakan maghfiratun wa rizqun karim. Rizqun karim, rizki yang mulia dalam artian ya daimun mustamirrun, rizki yang terus ya berlanjut ya tidak putus ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepadanya karena dia tadi ya menjadi bagian dari hambanya yang beriman dalam artian yang sesungguhnya. Iman dalam artian yang sesungguhnya itu kalau kita baca ayat-ayat ini adalah tidak cukup itu keyakinan dalam diri, tetapi keyakinan dalam diri yang kemudian dibarengi dengan banyak melakukan amal-amal saleh. Ya. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ya kita baca firman Allah, 3 firman Allah dalam surat Al-Anfal, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat, mudah-mudahan bermanfaat.